Ya, siap. Ugemono pepilinge Gusti. Yen budaya iku ora beda. Lan pusaka kedatone manawa dipun rengkuh, dipun pepundi hamberkahi, lamun sinio sio. Tuwuh hala dipun. Marmo prasetyang budaya pepetrining uwohing pangolahing budi ing salami laminyo. Koreksi Mas Sugeng, yang tidak pas tadi yang mana? Prasetyan. Prasetyan. Marmeng para prasetyaning. Marmo prasetyaning. Sambung atau spasi ini? Pak, marmo prasetyaning budaya. Prasetyaning pastesing ini hilang ini. Marmo Prasetyo. Prasetyan. Prasetyan. Ya. Marmo prasetyang budaya. Ulangi ya. Cek. Ugemono pepilinge Gusti. Yen budaya iku ora beda. Lan pusaka kedatone manawa dipun rengkuh. Manawa dipun rengkuh. Dipun pepundi hamberkahi. Lamun sinio sia tuwuh haladipun. Marmo prasetyang budaya pepetrining uwohing pangolahing budi ing salami lamiyo. Banyu mili nih. Cukup. Oke, terima kasih Mas Jiwan untuk mengantarkan acara afternoon tea sore ini membaca Geguritan karya Mas Sugeng. Ini menarik nih, Geguritan bahasa Jawa dibacakan oleh orang Manado yang bahasa Jawanya juga menarik. Sore ini afternoon tea seri 14 akan menghadirkan topik keris dan kekuasaan dengan narasumber Mas Sugeng Priyono yang juga sering menggunakan nama Ki Bangun Jiwo. Dia sudah menulis sejumlah buku tentang keris. Yang terbaru berjudul Kitab Lengkap Keris Jawa Dimensi Spiritualitas Nusantara. Di dalamnya mengandung legenda, sejarah, racian, tangguh, dapur, pamor, fungsi, misteri, pembuatan, hingga fungsi dan cara merawat keris. Namanya juga kitab, jadi disebut lengkap, membicarakan tentang berbagai macam keris. Tapi karena saya belum membaca kitab ini, nanti juga barangkali tidak menyinggung atau sedikit menyinggung soal kitab ini yang ada di bagian awal menyangkut simbol seperti yang ada dalam topik sore ini, keris dan kekuasaan. Ada dua kata, keris dan kekuasaan. Itu dua hal yang berbeda, tapi di dalam kultur Jawa keduanya sering menjadi satu atau dipertukarkan. Nah, Mas Sugeng ini mungkin bisa memberikan uraian atau menceritakan bagaimana apa kaitannya keris dengan kekuasaan. Mas Sugeng, silakan. Selamat sore para pemirsa Tembi Rumah Budaya dan Perwarakom. Nih, terima kasih saya diberi kesempatan untuk sekedar uduk lungsu kalau orang Jawa. Jadi hanya sekedar memberikan sesuatu yang mungkin tidak berguna, tapi kalau dicermati kita juga akan mendapatkan sesuatu. Nah, Jawa itu tempatnya sanepo, tempatnya perlambang, tempatnya simbol. Tadi dikatakan oleh Mas On. Tadi geguritan tadi dandang gulo itu sebenarnya warisan dari leluhur, bukan saya yang menciptakan. Tapi warisan leluhur yang mengungkapkan kalau pusaka itu dirawat, itu akan memberikan berkat. Karena itu merupakan sebuah
doa para leluhur yang ditujukan kepada kita semua. Tetapi kalau disia-siakan, itu akan menjadikan halat. Makanya banyak pusaka-pusaka yang tidak terawat itu kemudian entah berbunyi glodakan, entah mencelakakan orang yang mempunyai karena tidak pernah dirawat. Tapi kalau dirawat akan mendatangkan berkat karena itu doa. Nah, simbolisasi sore hari ini kita berbicara keris dan kekuasaan ini sebenarnya jauh sekali, tetapi karena simbolisasi ini sungguh menarik di dalam keris. Keris sendiri mempunyai makna. Kok namanya keris? Kok bukan yang lain? Keris, duwung, katgo, terus wangkingan. Ada banyak ya sinonim. Keris itu kata perusan, kata perkosaan dari sinengker karono aris. Nah, sinengker itu kan dirahasiakan. Yang dirahasiakan itu apa? Ternyata yang dirahasiakan itu adalah pitutur luhur, petuah ya, piweling, piwulang, panggondo, harapan, yang nanti akan kita cermati di dalam bentuk keris itu sendiri. Tadi makanya dalam buku saya ada legenda, ada rician, ada dapur, ada tangguh. Tangguh itu greget. Sebuah keris itu mempunyai greget. Kalau kita melihat suatu keris misalnya, ada sesuatu yang memancar dari keris itu, aura keris itu. Entah keris itu bersifat, wah ini keris ini kok wingit ya, keris ini kok medeni ya. Tapi ada keris, wah ini keris ini kok agaknya mendatangkan sesuatu. Nah itu greget, itu, tangguh itu. Nah itu bisa dilihat dari riciannya. Dari rician itu apa ya, ciri-ciri khas yang ada di dalam keris itu. Juga ada apa namanya, dapur. Dapur itu wajah. Ya seperti kita akan dikatakan dapurmu katanya misalnya. Itu ya wajah dari keris itu bagaimana, wangun dari keris itu bagaimana. Nah, di dalam keris ini simbolisasinya sangat erat. Ada semiotika, ada makanya tadi saya mengatakan keris itu sinengker karono aris. Yang dirahasiakan itu adalah pitutur luhur, harapan dari orang yang membuat keris itu bagi anak turunnya. Kenapa dirahasiakan ya? Kenapa dirahasiakan? Nanti kalau diejawantahkan, divulgarkan, itu nggak dihargai orang. Karena di situ penuh dengan sanepo. Sebenarnya kalau divulgarkan ini saru keris ini. Karena pertautan antara lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu simbol pertumbuhan. Awal dari keris ini diketemukan dalam serat-serat yang ada di dalam abad-abad ke-8, ke-9. Keris ini bukan senjata, tetapi alat upacara. Jadi keris ini merupakan syarat dari sebuah upacara yang dilaksanakan oleh nenek moyang kita. Properti ritual ya? Iya, properti ritual. Bukan alat untuk perang ya? Bukan alat untuk perang. Baru menjadi alat untuk perang itu akhir abad 18-19. Nah itu baru digunakan terutama setelah Majapahit itu mundur. Majapahit kan abad 13-12. Nah, keris ini ada berbagai macam. Kalau saya mengatakan keris, lalu yang diulangkan itu apa? Piwulang, pitutur luhur. Nah inilah dikaitkan dengan kekuasaan. Kekuasaan sebenarnya untuk menguasai diri, ini lebih kepada melatih diri agar orang itu mampu menyempurnakan kehidupan, lebih ke orientasi ke spiritualitas. Spiritualitas diri. Makanya keris ini merupakan simbolisasi dari orang. Kalau tombak itu simbolisasi dari sebuah klan, sebuah marga, sebuah keluarga. Kulawongso kalau orang Jawa mengatakan, trah gitu. Tapi sering juga bahwa keris itu menjadi personifikasi seseorang yang akan mendapat kekuasaan gitu. Nah iya. Itu ada kalau misalnya orang itu mendapatkan kekuasaan tertentu, misalnya patih.
itu biasanya kalau di Jogja itu ada yang namanya Kanjeng Kiai Purboniat di Keraton Yogyakarta. Itu sebuah keris yang memang untuk kepangkatan, untuk derajat patih. Tapi ada juga yang di zaman lampau, di zaman Mataram misalnya ada, atau bahkan sekarang juga ada keris Jangkung Mangkunegoro. Nah itu sudah Mangkunegoro, itu kan sebuah jabatan paling tidak untuk Mahapatih, untuk Perdana Menteri. Artinya pejabat negara. Pejabat negara, ya. Lalu untuk Senopati itu biasanya keris Pasopati. Nah, Pasopati sudah memasrahkan diri kepada kehidupannya untuk kekuasaan, dan negara. Untuk negara, untuk di mana dia mengabdi. Makanya keris ini penuh dengan simbol. Nah, kalau itu dikatakan sebagai duung. Duung itu juga tembung prusan atau kata perkosaan dari dunung isining suwung. Dunung isining suwung. Iya. Dunung isining suwung. Suwung bagi orang Jawa itu bukan kotong, bukan kosong. Tapi justru kekuatan ilahi. Dunung isining suwung. Kayak Kereta Basa ya. Iya. Sing suwung sawangen supaya antuk sing suwung sawangen suwunen sawabe supaya entuk kasusantaning sang toya. Jadi kalau kita sedang sendiri menyepi, kita tentu berdoa suwunen sawabe, berdoa kepada Tuhan, bukan kepada kekosongan nih, tapi kepada Tuhan untuk meminta kekuatan untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Nah, itu suwung itu adalah kekuatan ilahi bagi orang Jawa. Dunung isining suwung. Itu sebenarnya sebuah potongan dari sebuah kalimat yang lengkapnya begini. Tepung nganti kapang. Jadi kita itu bersahabat sampai merasa kangen. Tepung nganti kapang, dunung nganti damang, serawung ngudi isining suwung. Nah, ini tiga hal ini perlu dipelajari bagi orang Jawa. Jawa itu adalah bukan sekedar etnik, tetapi Jawa itu kehidupan yang arif bijaksana. Nah, ini yang perlu kita dalami bersama. Jadi tepung nganti kapang, dunung nganti damang, serawung ngudi isining suwung. Jadi kalau kita bersahabat, itu diharapkan kita sampai kepada suatu yang kerinduan. Nah, kerinduan itu apa? Tentu tingkah lakunya yang baik, ucapannya yang baik, dan sepak terjangnya yang baik. Sehingga menjadikan orang itu kapang, rindu. Lalu setelah itu kita bisa menempatkan diri secara benar. Dunung nganti damang. Jadi menempatkan diri secara benar. Kalau Mas On itu sastranya begini, ya saya jangan sampai berdebat masalah sastra dengan Mas On. Dengan situasi saya harus memahami diri, menempatkan diri secara baik. Lalu serawung ngudi isining suwung, supaya kita di dalam persahabatan ini yang dicari apa? Yang dicari adalah Tuhan di dalam lingkaran kita. Karena apa? Orang Jawa itu di dalam aksara Jawanya Hono Coroko itu, ho itu menunjukkan hananiro sejatine wahananing yang. Keberadaan kita itu sesungguhnya adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan. Nah, kita harus sadari ini. Orang Jawa sudah menyadari ini sejak lama. Jadi kehidupannya, maka saya kalau memakai pakaian yang seperti ini, duduknya harus diatur, cara berjalannya harus diatur, cara bicaranya juga harus diatur. Trape trapsilo dadia pusakane pasamuan, trape urip dan bisa tepo sliro. Jadi kalau kita sudah menyetujui sebuah kesepakatan bersama, kalau acaranya jam 3, ya datang sebelum jam 3 supaya tidak ada kekisruan. Kalau saya datang, misalnya acaranya ini jam 3 lalu saya datang setengah 4, mungkin menjadi masalah kan. Nah, trape trapsilo dadia pusakane pasrawungan. Orang Jawa itu sangat hormat kepada hukum-hukum yang diciptakan bersama.
baik hukum-hukum bersama maupun hukum yang diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, inilah Jawa itu penuh simbolisasi. Ini Mas. Jadi kalau dikait sementara kekuasaan, kalau orang Jawa itu memang inginnya nafsunya itu meluap-luap. Tetapi itu selalu dikendalikan. Kalamun harso sumurup uruping tirta gondelono talining mego. Ini sebuah peringatan juga. Kalau kita mau melihat uruping tirta, tirta ini adalah air. Air itu adalah rasa. Rasa kita hidup. Gondelono talining mego. Jadi nafsu kita perlu dikendalikan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa setiap manusia itu punya rasa, dan agar rasa itu bisa tajam di dalam kehidupan. Makanya keris ini simbolisasi dari pikiran, ketajaman hati. Mana ya? Iya, lan tiping panggraita lan deping panyokrabawa gumantung ana titining ati. Jadi ketajaman pikiran, ketajaman hati itu tergantung dari bagaimana rasa itu hidup di dalam kehidupan orang Jawa. Nah, ini harus dilatih, makanya melatihnya juga pakai hal-hal yang terlihat. Keris ini tidak sekedar tangible, tapi juga intangible. Itulah UNESCO menyebutkan keris ini sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Yang intangible itu apa ya? Tadi ada harapan, ada legenda, ada sejarah, ada piwulang, pitutur luhur, dan lain sebagainya. Ada banyak narasi. Ada banyak, iya. Dalam keris itu. Iya, kalau dan ini juga ada, dijabarkan dalam sehari mungkin tidak akan cukup, apalagi dalam hanya berapa jam. Mungkin seperti hanya ini satu keris ini bisa bermacam ragam. Saya bisa melihat. Misalnya ini keris ini, kalau Mas On atau pemirsa lihat, ada berapa bagian yang terlihat? Terlihat jelas. Ada berapa bagian yang terlihat jelas? Ada paling tidak ada satu bagian depan, dua di belakang, sama dia tiga. Ya, ada 3 bagian yang ini adalah dalam bahasa pewayangan itu adalah Sinta. Ini adalah Kumbakarna. Ini adalah Dasamuka. Yang luar. Nah, ini waktu manusia itu, ketika kita berbicara hidup, berapa persen yang diunjukkan kepada Tuhan? Kesucian, Sinta. Berapa persen? Satu hari itu, dalam 7 hari itu mungkin hanya 1 hari. Kalau orang Katolik di gereja sehari, orang Islam mungkin hanya Jumat. Ya mungkin harian ada 5 waktu. Orang Katolik juga ada berapa waktu gitu. Tapi ini orientasi kita kepada Tuhan itu sangat minim. Sementara untuk ngujo waduk, untuk mengumbar hawa perut duniawi ini luas. Hidupnya lebih untuk jasmani ya. Lebih jasmani, apalagi yang nafsu. Ini Dasamuka. Nah, ini kan sangat tidak seimbang toh, makanya diperlihatkan sebagai ini peringatan dari 3 ini dari bentuk luarnya ini. Belum lagi ini kok kapal. Ya, anunya ini ya. Ini bentuknya kan kapal. Mengapa? Mengapa Jokowi ketika menang itu juga naik di atas kapal pinisi? Itu ada simbol, cuma tidak dibaca oleh orang-orang, apalagi para menterinya. Mungkin sudah lupa dengan kapal ini. Simbolisasi dari kehidupan kita. Kapal itu kan selalu kalau di laut akan mencari pelabuhan kan, akan mengarah ke pelabuhan. Lah pelabuhan terakhir tujuan kita itu adalah Allah sendiri.
manunggaling kawula Gusti. Kapal. Ini juga, kapal itu juga bisa berarti kuda, tunggangan, kekuasaan. Nah, ini kan tentu diorientasikan apa? Pertanggungjawaban terakhir kepada Tuhan kan. Walaupun melewati apa namanya? Kesejahteraan masyarakat, lewati manusia, orang-orang. Dari situ kan kita bisa membaca juga ya orientasi kekuasaan Iya. dalam konteks simbol keris itu. Iya. Orientasinya kemana? Iya. Apakah ke wadak? Apakah ke orientasi yang lebih? Kan gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi memang ada, apalagi kalau kita bicara tentang ini sebutan bagi seorang penguasa yang di dalam wayang itu dikatakan Agung Binatoro, Berbudi Bawa Laksono, Adil Poromarto. Nah, ini kan sebuah kekuasaan yang berlandaskan keselarasan. Ini sudah diingatkan oleh Ronggo Warsito dalam buku apa itu yang disebut sebagai Pustaka Raja Purwa. Pustaka Raja Purwa, iya. Itu kan dikatakan di situ kehidupan orang, apalagi seorang raja, itu kekuasaannya tidak absolut. Agung Binatoro itu tidak absolut. Itu diimbangi oleh Hambau Dendo, hanya Krowatiannya kesetaraan, kesejahteraan. Adil Poromarto, sangat adil bagi bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Berbudi Bawa Laksono. Jadi dia ini keseimbangan, keselarasan. Bukan kalau sudah jadi raja itu lalu semena-mena, tidak. Belum jadi raja aja sudah semena-mena. Baru jadi wakil rakyat aja sudah tidak. Itu kalau di luarnya, kalau di dalamnya kan juga punya cerita sendiri. Iya, ini baru di luarnya. Ini sudah belum lagi nih pendoknya ini. Pendok ini ada yang namanya semen. Semen itu kan ada macam-macam istilah. Macam-macam. Salah satunya semen. Iya. Semen itu ada 77 macam semen, semen Gurdo, semen Nogo dan lain sebagainya. Semen Gresik dan lain sebagainya. Itu ada itu semen Gresik itu dalam pemahaman Jawa. Oke, kita ini dikasih kode break dulu ya. Kita break dulu, ada yang mau lewat dulu ini. Silakan Mas, silakan. Nanti kita terusin. Ternyata masih banyak nih yang belum puas tanya-tanya soal masker. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Gimana kalau kita lihat sama-sama? Nah, kegiatan aku kan udah mulai lumayan banyak nih, Dok. Bisa dibilang kerjaannya tuh bisa ngabisin waktu seharian. Nah, yang mau aku tanya itu, biasanya tuh kalau kerja seharian ngabisin berapa masker sih, Dok, harusnya? Terima kasih Iki untuk pertanyaannya. Mungkin pengalamannya sama ya dengan banyak orang yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Nah, pada prinsipnya masker kain itu harus diganti setiap 4 jam sekali. Nah, atau kalau masker itu lembab atau basah, juga harus langsung diganti. Jadi, sebelum kita keluar rumah, kita harus pertimbangkan dulu kira-kira berapa banyak ya masker yang dibutuhkan kalau kita pergi dalam satu waktu tertentu. Jadi, kita harus bawa masker ekstra untuk berpergian. Dan gak ada salahnya loh untuk bawa lebih. Kalau misalnya lihat ada orang lain yang gak pakai masker, kita bisa memberikannya tuh. Jadi, kita sekalian berbagi. Ingat, masker ini hukumnya wajib. Jadi semua orang juga harus menggunakan satu masker dan tidak boleh bergantian atau tuker-tukeran dengan orang lain. Masih soal masker kain, selain harus diganti secara berkala ya, yaitu 4 jam sekali, yang gak kalah pentingnya adalah cara kita mencuci masker kainnya dengan baik dan benar. Kalau gitu saya mau ngajarin IKIA dan teman-teman semua caranya mudah banget.
Nah, selesai dicuci, masker kainnya harus langsung dijemur ya. Kalau bisa, jemurnya di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung, supaya masker kainnya itu nggak lembab dan kering sempurna. Simpel banget kan? Mudah, tapi penting banget. Selain buat melindungi kita dan orang lain, menggunakan masker kain akan mengurangi limbah. Ingat, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Kita juga melindungi bumi juga loh. Manfaat banget ya masker kain. Guyono, dan kita bicara soal keris dan kekuasaan. Tadi sudah menyangkut narasi keris yang ada di luar, yang ada tiga tahap yang mungkin barangkali Mas Sugeng bisa masuk ke dalamnya, atau sebelum ke dalamnya perwajahannya tadi bisa diceritakan soal semen tadi. Tadi kayaknya belum masuk di situ. Oh iya. Ini mengenai semen ada sekitar 77. Itu menurut Empu Jeno yang saya pelajari dari sana. Tapi sekarang kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan bilah keris ini. Ini boleh yang jalan ininya atau yang jalan ininya boleh. Waktu mengeluarkan ininya, ya, bisa wadahnya. Nah, ini biasanya jangan dipegang begini, tapi dengan kuku begini. Kenapa? Nih. Karena ini ada warangan. Warangan kalau itu melukai, dari bisa. Iya, kalau melukai bisa. Kalau yang tidak terbiasa bisa bisa infeksi nanti. Karena ini walaupun sudah diminyai ya, baunya juga harum. Ini keris berlekuk 13 atau yang dinamakan dengan sengkelat. Kalau ini berpamor largangsir itu bisa jadi ini pusaka untuk ratu. Tetapi atau atau kalau enggak largangsir ron kenduru atau itu ada ciri khas untuk yang berkaitan dengan keris raja itu. Nah, ini bilah keris ini antara ujung dan pangkalnya ini sama saja. Karena ini dipotong dari atas pada waktu yang bawah ini. Gonjo ini. Gonjonya itu untuk masuk di gagangnya itu ya. Iya, ini gonjo ini adalah potongan kodokan gitu ya. Jadi kalau dipakai di begini, ini kan di atas juga sama saja. Makanya ada yang bongkot pucuk itu sama saja. Ini sebagai perlambang dari alfa omega, bahwa Allah itu awal dan akhir. Jadi kita itu simbolisasi dari itu. Semua keris begitu. Iya. Dibuat seperti itu.
Jadi ini ada beberapa rincian. Di sini ada telalai gajah atau sekar kacang. Kemudian ada apa namanya, huruf do. Ini ya. Ini do, ini huruf do. Rondo nunut katanya. Rondo nunut, bukan rondo nunut. Ron itu daun. Rondo nunut. Kemudian ini ada pudak setegal. Ini pudak. Ya, sekecil itu ya. Pudak itu tahu. Anak-anak sekarang mungkin sudah pada nggak tahu. Pudak Semut itu. putih itu semut apa yang ada pudaknya itu ya. Ada kan semut Iya, pudak. ada semut pudak itu. Tapi itu yang lebih dari itu karena ini berkaitan dengan bunga. Makanya pudak ini pudak wangi. Itu bunga dari apa? Yang sangat berduri itu apa namanya? Pandan. Bunga pandan. Nah, Itu harum banget, harum. Apalagi ini kalau setegal satu apa namanya, satu sawah itu. tegalan ya. Ya, Setegal itu kan tegal ya. Pudak setegal. Itu baunya harum sekali. Sebenarnya ini hanya mau menyiratkan niat ingsun nyebar gondo harum. No. Aweh bukti becik. Apa namanya, hanya menebarkan kebaikan kepada sesama. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang kita sekarang ini. Orang-orang yang senang dengan keris. Ini niatnya mau bagaimana? Yang di dalam buku saya ini, keris Jawa, itu sudah saya tuliskan mengenai. Jadi ini sebenarnya semangat kemataraman. Niat ingsun nyebar gondo harum. Tias manis kang mantesi, aruming wicara kang meranani, sinembuh laku utama. Jadi niat ingsun, tekad saya itu di dalam kehidupannya hanya menyebarkan kebaikan. Seorang ratu kan juga begitu, harus menyebarkan kebaikan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Seorang presiden juga harus menyebarkan kebaikan kepada rakyatnya kalau tidak mau diberontak, dilengserkan. Nah, niat ingsun nyebar gondo harum. Makanya ini juga diminyai dengan bau harum, ini juga orientasinya kepada menyebarkan keharuman nama, diingatkan yang punya itu, diingatkan. Jangan sampai lupa bahwa mempunyai keris ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi justru peringatan pada diri si orang itu sendiri untuk mengingatkan kembali kehidupannya bahwa niatmu itu hanya menebarkan keharuman nama kepada orang. Niatmu dengan memiliki keris itu Iya, apa ya? iya. Kalau niatnya untuk dodolan keris itu. Ya itu dengan kejujuran kan, niat ingsun nyebar gondo harum. Tias manis kang mantesi, hati yang baik, tidak curiga, tidak ngerasani, pokoknya yang baik-baik lah. Tias manis kang mantesi, aruming wicara kang meranani, menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ditambah di sinembuh laku utama, laku keutamaan. Urip tata manungso, itu utama, itu kan urip tata manungso. Nah, artinya ya kita mau jadi manusia ya tepo sliro. Mau tadi sudah dikatakan di awal, kalau kita mau bermasyarakat ya harus itu terapi-terapi sudah di pusakane Pasrawungan, mengikuti atau menghayati apa peraturan yang ada di masyarakat. Nah itu sinembuh laku utama adalah itu. Ini dalam pudak setegal. Nah tadi dikatakan juga, ini kan dari bawah ini gonjo dengan pesi. Kalau kita buka ini kan simbolisasi dari lingga dan yoni. Jadi ini sebenarnya sebuah perumpamaan sanepan bahwa keris ini adalah pertumbuhan hidup.
Ya, hidup manusia itu ya kemudian orang tua. Makanya di dalam keris ini ada 3 filosofi dasar. Pertama adalah sangkan paraning dumadi, dari mana itu manusia hidup. Kemudian sangkan paraning pambudi, bagaimana manusia itu berupaya untuk kembali kepada yang menciptakannya. Lalu manunggaling kawula Gusti. Nah, kalau orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dialah bisa merajai kehidupan. Dia orang yang sudah tidak membutuhkan donya brono. Dia hidupnya hanya mengabdi. Lah inilah raja sejati. Maka ada yang dikatakan dalam bahasa Jawa itu dikatakan sepuh tan wis pantes, pupuse tansah ngidung pepujan jati. Jadi orang yang sudah sepuh itu orientasinya harus kepada pepujan jati, itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang diorientasikan adalah gitu. Lalu kalau kita masih mempunyai harapan, mempunyai keinginan, ya berkiblat kepada lenggai resi ngitung tesbih. Kiblat orang Jawa itu melihat seorang resi. Resi itu kan kita lihat Anoman, Resi Anoman. Itu kan sudah sebenarnya dia sudah tidak memikirkan kerajaan lagi. Dia inginnya mati, segera mati kan, tapi dia masih hidup terus sampai 2 dunia, Ramayana dan Mahabharata. Dia hidup di 2 dunia. Dia tidak mati-mati. Oleh karena itu kemudian ada serat yang namanya serat pangrajutan, Senggono Rajut. Nah itu. Nah, apa tadi yang akan saya katakan? Di dalam ini bilah ini ada semacam peringatan. Nah, awalnya tadi saya belum mengatakan bahwa keris itu punya sebuah peringatan. Pertama, janjine dudu jimat keman. Jadi keris ini bukan jimat. Ini harus dipegang supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Oleh karena itu kan seringkali kan orang menganggap itu jimat ya. Haji-haji ya. Gitu. Jimat itu sebenarnya siji ning di rumah gitu. Itu baru benar. Tapi kalau jimat itu sebagai pegangan itu salah. Karena ini hanya sebagai doa. Doa dari para leluhur. Makanya sekarang apalagi ini akan pilkada ya, banyak para calon-calon itu yang diserai, bisa jadi diserai keris-keris yang mempunyai jimat, punya kewibawaan, tetapi juga ada yang mencari keris-keris yang mempunyai daya. Nah, pernah suatu ketika Bung Karno itu didatangi seorang yang punya keris dari daerah Jawa Timur, datang ke istana lalu mengatakan, Bung, ini ada keris bagus, saya hanya minta dimahari dengan 1 mobil saja. Bung Karno tersenyum. Apa katanya? Apa khasiatnya? Terus dikatakan, ini bisa mendatangkan hujan. Apa yang Anda minta bisa. Oke, sekarang dipraktekkan. Kalau kamu bisa mendatangkan hujan, saya ganti keris itu dengan 2 mobil, tidak 1. Apa yang terjadi?
pas waktu itu kan musim kemarau. Walaupun bagaimanapun juga tidak bakal hujan. Nah itu, ini hanya semacam sindiran kepada keris itu. Jangan begitu caranya memperlakukan. Sekarang juga banyak di medsos ada keris congpet. Jadi ada apa namanya? Ada api atau lilin ditudingi gitu, kemudian mati. Ya. Lalu kemudian ada keris yang bisa berdiri. Nah, orang yang tahu keris itu merupakan sanepan. Memang ada keris singkir geni, itu ada, tapi kebanyakan bukan keris, tapi lebih kepada tombak. Keris memang ada, tapi jarang sekali kalau, ya kadang-kadang ada, tapi jarang sekali ada. Memang ada yang begitu. Tapi kalau keris bisa berdiri di atas apalagi di atas misalnya, kaca, di atas lantai misalnya. di atas lantai, di atas kaca, itu kalau tanpa periwangan itu tidak bisa. Keris bisa berdiri hanya di atas ininya, begini nih. Ini keseimbangan. Tapi yang lebih dari itu bukan karena sakti ya. Bukan karena kesaktian. Yang sakti itu yang orangnya sebenarnya. Bukan barangnya ya. Iya, bukan barangnya. Barangnya itu adalah dibuat dalam keseimbangan. Memang seimbang. Tapi itu sebuah simbol kalamun jumeneng anteng sugeng sugih jeneng rezeki bakal nututi. Itu sanepannya begitu. Kalau orang mampu mendirikan pusaka namanya, jadi nama yang punya, ini orang itu akan diberi rezeki, akan mengikuti dimanapun juga. Dia misalnya seorang bakul apa ya, buka warung di daerah pedesaan, tapi karena warungnya itu kulinernya baik dan sangat menarik, ya dicari orang. Dan ini artinya dia bisa mampu mendirikan namanya itu, mewibawakan namanya, pusaka asmo. Ini yang pertama yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang. Lalu yang dikejar hanya vulgarnya itu. Padahal kita ingat bahwa keris ini penuh dengan sanepan, penuh dengan paribasan. Jadi tidak perlu diperlakukan sebagai makhluk hidup ya. Iya. Seolah-olah kehebatannya di kerisnya. Iya, yang hebat itu orangnya. Orangnya. Walaupun jadi gini. Ini sebagai contoh ya. Majapahit itu kerisnya kan bagus-bagus. Hebat-hebat, empunya juga hebat-hebat. Tapi mengapa runtuh? Diteliti setelah Sandiaka Laning Majapahit itu doanya baik-baik, tetapi yang melaksanakan doa itu tidak tune in dengan doanya. Jadi main madon molimo itu loh. Jadi kalau sekarang bisa jadi nyabu dan lain sebagainya. Jadi 5 itu udah antara tamtama merebut kekuasaan, antara keluarga raja saling berebut ke tahta, intrik di dalam, kemudian di masyarakat itu ada yang main molimo itulah. Nah ini lalu mengapa Majapahit terus? Ya karena itu, meski kerisnya bagus-bagus, kerisnya hebat-hebat. Kok nggak dijaga kerisnya gitu ya? Iya, artinya itu doa yang ada di dalam keris itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang terbalik, orang itu hidup dengan baik, baru nanti keris ini akan datang sendiri kok. Doa-doa itu yang makanya kalau jadi pejabat biasanya datang diberi keris-keris dari berbagai macam. Nah, jadi kalau kita mampu mencun-inkan laku kita dengan apa yang ada doa di dalam keris ini, kehidupan kita akan semakin. Lihat orang-orang ketika mereka mencari kedudukan.
yen susah manembah, bareng mukti lali ngabekti. Jadi ketika orang itu mau menjadi apalah lurah, gitulah. ya, dia menyembah kepada rakyat itu menyembah, bahkan sampai kepada ke mana-mana. Tapi setelah mukti, janji itu dilupakan. Bareng mukti lali ngabekti. Nah ini banyak manusia seperti itu. Nah ini sanepannya itu ada di dalam keris. Ini. Jadi 3 hal tadi ya, simbol filosofinya, sangkan paraning dumadi, ilmu sangkan paraning pambudi, bagaimana manusia itu mencapai kepada Tuhan, lalu manunggaling kawula Gusti, golong gilik untuk sampai kepada Tuhan. Ini ada di sini ada dodo. Ini Apa itu dodo? simbolisasi dari hasrat, dari kerentek yang ada di dalam dada. Kemudian di sini ada sekar kacang. Sekar kacang yang di mana? Ini Oh, sekar gitu kacang. lah. Oh. Kacang itu bagi orang Jawa adalah kawruh cangkoking gesang. Lah, kawruh hidup itu, kawruh cangkoking gesang itu kawruh hidup. Lah, kawruh hidup itu adalah apa? Apa? Kawruh, ketika kita mencari kawruh hidup itu apa? Silaturahmi, silaturahim, Kehadiran, serawung. Kehadiran penting ya. Jadi, Iya, serawung. Serawung kepada siapa? Kepada alam. Kita mau mengenai mengetahui tumbuh-tumbuhan, jenisnya apa, bagaimana perilakunya, bagaimana ini kalau dikasih obat-obatan semacam ini. Ini kepada tanaman, kepada alam. Mengapa alam sekarang tidak bersahabat dengan kita? Nah, serawung kita kepada alam bagaimana? Lalu serawung yang paling tinggi kepada sesama, kepada Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau orang, makanya ketika orang itu sudah mampu, sudah selesai pada dirinya sendiri, ini wrangka yang dipakai adalah wrangka cendono. Di keraton itu biasanya keris-keris yang Kanjeng Kiai selain timoho, timoho itu titi mongso hanani rosatining wahananing yang. Jadi ketika saya memakai wrangka timoho, itu saya menjadi wakil Tuhan di dunia. Itu salah satu kekuasaan yang diberikan kepada. Tetapi kalau cendono itu dikatakan, apalagi cendono yang nginden, cendono ngepang dan lain sebagainya, kalamun wus kinepung tepang lahir batine, kadya wreksa cendono njaba arum jero wangi, sinartan meca wicara kang pranani, istingarah satu galak dadi sanak. Itulah mengapa di dalam keraton itu wreksa cendono dihargai tinggi, karena cendono itu kan njaba arum wangi, jeronya juga wangi. Artinya kalau orang itu sudah satu laku, antara laku dan omongannya itu sudah menyatu, artinya itu dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia akan menjadi raja yang baik, raja yang utama. Surat Pustaka Raja Purwa mengatakan raja rojo kang utomo. Tapi kalau dia hanya mampu menjalankan belum sampai tetapi dia masih ragu-ragu, itu dikatakan rojo kang madya, belum sampai kepada utomo. Lalu kalau yang yang kurang itu biasanya dikatakan sebagai
raja yang nisto. Itu kadang-kadang ada yang hanya mementingkan kepentingannya dirinya sendiri. Nah, inilah kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada raja itu tidak sekedar juga raja yang bertahta, tetapi kita itu juga menjadi raja di dalam kehidupan kita sendiri. Karena kita merajai 5 panca indera kita. Saya menyebutkan karena keris ini sebagai peringatan bagi kita, karena keris ini ada yang ini kan keris keris berlekuk ya. Lekuk itu merupakan penanda atau simbolisasi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Misalnya keris luk 1 itu ada, tapi jarang dikatakan. Itu yang dikatakan morosebo, sinebo, atau pinara. Itu yang luk 1 ya? Luk 1. Kalau lurus ada sendiri, tapi luk 1 ada. Itu menyiratkan, mensimbolisasikan, melambangkan, ingatlah manusia itu hanya hidup sekali, hidup mampir ngombe, mampir mabuk. Nah, jangan sampai mabuk, ngombe yo banyu bening kang menese kalintangan. Nah, banyu bening kang menese kalintangan itu apa ya? Ilmu hidup. Banyu bening kang menese kalintangan, yang susah dikatakan, yang antara ada dan tiada, itu kan sulit dikatakan. Lalu luk 1, luk 3 itu jangkung jinampangan dening pangeran. Itu harapannya kita hidup itu dilindungi dan diberkahi oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa kita juga harus melindungi anak buah, melindungi keluarga, melindungi lingkungan kita. Ini yang sering dilupakan. Kita hanya minta tapi lupa memberi. Luk 5. Luk 5 itu adalah kita harus mampu mengendalikan panca indera kita yang 5. Diorientasikan kepada panetes ini, panetes di sini. Diorientasikan kepada penyatuan kepada Tuhan, atau boleh dikatakan sebagaimana Pandhawa 5, tokoh Pandhawa 5 yang antara lain jujur, Puntadewa, berani Werkudara, pintar terampil itu Janaka, dekat dengan Nakula itu dekat dengan rakyat, Sadewa itu dekat dengan Tuhan. Dewa itu adalah kesadaran dari diri bahwa dia itu adalah Hananiro sejatine wahananing yang. Jadi 5 sifat tadi harus ada di dalam manusia. Kalau itu dilambangkan dengan Pandhawa. Ada Pandhawa lare ketika masih muda, dia dikatakan Pandhawa lare. Pandhawa Cinarita itu yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita, itu Pandhawa Cinarita. Lalu Pandhawa Noman itu yang ada juga Pandhawa Noman. Ada Pandhawa Noman itu yang sogokannya itu sampai di pucuk. Ini jarang juga. Lalu setelah luk 5 ada luk 7 itu sempono, agar kita waspada bahwa hidup kita itu penuh dengan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu kita juga harus menolong orang lain. Sempono itu pitu itu adalah pitulungan, sempono. Lalu 9 itu jigjo. Luk 9 itu jigjo, itu kaprawiran. Kita harus perwira, harus menghadapi segala sesuatu dengan keperwiraan. Kalau salah ya mengaku salah, minta maaf. Kalau dan harus kalau Jawa itu ndadaki apa yang kita buat. Lalu luk 11 itu sabuk intennya hidup, kawelasan. Makanya ketika Rangga Jaya atau Maesa Jenar itu menggabungkan Nagasasra dan sabuk inten, itu
welas asih yang diajukan dengan kekuatan yang dasar dari naga. Naga itu sebenarnya nafsu kehidupan kita, tapi harus dipadukan dengan welas asih, sifat belas kasih. Karena hidup kita itu adalah belas kasih Tuhan, belas kasih sesama, belas kasih orang tua. Lalu ini lo yang terakhir adalah lo 13, las-lasan yang urip, mau kemana manusia hidup itu kalau tidak bersatu kembali dengan Tuhan. Nah, ini perlu ini menjadi pakem dari keris. Nah, di luar ini ada lo 15, lo 17 itu keris Kolowijan. Maksudnya? Itu keris yang diperuntukkan bagi orang-orang yang khusus. Bisa. Keris 15, 17 dan seterusnya itu. Ada, iya, ada keris 41. Nah, yang pernah dipunyai Presiden SBY itu lo 27. Itu pernah ada. Apa itu maksudnya? Ya, 27 itu kan 2 dengan 9. 2 dan 7. 2 dan 7, maaf. 2 dan 7 itu 9. Itu kan paling tertinggi dalam kehidupan Jawa. Angka 9 Angka kan 9 itu paling tinggi. Ya. Itu orang Jawa mengatakan begitu. Karena ini merupakan angka keberuntungan dia. 2009 dia menjadi presiden 2 periode. Nah, ini jadi piweling dari keris itu kan itu lo 1 sampai lo 13. Belum lagi kita ada detailnya yang di dalam ini. Detailnya itu ada odo-odo, ada geger. Nah, odo-odo itu apa namanya? Apa itu provokasi gitu? Iya, ini apa namanya, batas supaya odo-odo itu kalau Jawa kan apa namanya, ini loh, keinginan odo-odo. Tapi di dalam di sini ini ada beberapa, ini kan pamornya pamor Blarak Sineret. Oh, ini garis-garis ini. Iya, Blarak Sineret. Sineret. Nah, ini keris tangguh ngento-ento. Bikinan Ngento-ento. Iya, Ini Pujono ini. Anaknya ini Empu Sungkowo Harumbrojo. Ini. Jadi ini ada berbagai macam simbol-simbol yang ada di, misalnya tadi saya mengatakan baru satu ya peringatannya bahwa keris itu janjine dudu jimat kemat ananging agunging Gusti kang pinuji. Jadi orientasinya selalu kepada keagungan Tuhan. Lalu yang kedua, kalamun ngedekake keris sak dhuwuring lidah takere luntak ludira. Ananging ngedekake lidah sak dhuwuring ilat. Lidah, ilat gitu. Lidah itu sama dengan ilat. Bakal antuk kabejan. Artinya apa? Kalau keris ini dipakai sebagai untuk alat kanuragan akan berdarah-darah. Tetapi kalau ini dipakai untuk meneng, samadhi, akan mendapatkan kebahagiaan. Paling tidak kebahagiaan bagi diri sendiri. Contohnya apa? Keris Empu Gandring. Yang 7 turunan. 7 turunan. Itu. Nah, itu sebagai sanepo itu. Kalau keris itu dipakai sebagai olah kanuragan akan berdarah-darah. Tapi kalau dipakai untuk bersamadhi, alat sebagai wahana samadhi, apa namanya, nyingkur kadonyan, katakanlah demikian, berkomunikasi dengan Tuhan, maka hasilnya akan lebih membahagiakan. Makatan Mas. Oke, terima kasih. Tidak terasa cerita soal keris ini sudah sampai jam 4. Artinya afternoon tea sore ini kita akhiri, dan ada satu catatan yang bisa kita ambil dalam konteks kekuasaan ini yang tadi disampaikan oleh Mas Sugeng adalah kaitannya dengan keris, bagaimana kekuasaan itu bisa menebar kebaikan untuk rakyatnya.
bukan untuk dirinya sendiri. Kalau kekuasaan untuk dirinya sendiri sudah mengingkari karakter dari keris. Terima kasih Mas Sugeng. Selamat sore untuk penonton Afternoon Tea. Terima kasih. Hey 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 Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi, tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap untuk selamat. Kita takut hadapi bencana.